Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi 3.2, itu terkait dengan biosfer, persebaran flora dan fauna. Pada materi bagian ini kita akan membahas ini adalah peta konsep materi yang akan kita pelajari selama 4 pertemuan ke depan. Yang pertama itu kita akan menjelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi kehidupan flora dan fauna. Kemudian bagaimana sih persebaran flora dan fauna? Oh ya, ini faktor yang mempengaruhi kehidupan itu terbagi atas dua. Itu ada faktor biotik dan faktor abiotik. Dan faktor mempengaruhi kehidupan itu ada persebaran flora di dunia dan persebaran flora di Indonesia. Kita akan membahasnya. Kita akan membahas di flora ini yaitu terkait dengan hutan hujan tropis, hutan musim, kemudian ada hutan sabana, stepa. Sedangkan pada fauna, kita akan membahas tentang persebaran fauna yang ada di dunia, kemudian persebaran fauna yang ada di Indonesia. Nah, apa saja sih persebaran fauna di dunia? Itu ada tipe nearktik, ada neotropik, ada tipe oriental, ada tipe palearktik, ada tipe Ethiopia, ada tipe Australis. Sedangkan persebaran fauna di Indonesia itu terbagi atas 3 bagian. Ada tipe asiatis, tipe peralihan, dan tipe australis. Nah, kemudian di pertemuan selanjutnya itu kita akan membahas materi terkait pemanfaatan dari keragaman hayati yang ada di Indonesia dan di dunia. Dan kemudian setelah pemanfaatan itu kemudian kita akan membahas tentang konservasi keragaman hayati. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama. Oke, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih biosfer itu. Nah, secara etimologi, biosfer berasal dari kata bio dan sphaera. Bio itu artinya hidup, sedangkan sphaera artinya lapisan. Sehingga biosfer memiliki makna lapisan bumi yang berkaitan dengan makhluk hidup. Kemudian ada faktor persebaran flora dan fauna. Terbagi atas dua, itu ada faktor persebaran flora dan faktor persebaran fauna. Untuk persebaran flora, faktor yang pertama itu dipengaruhi oleh iklim, kemudian kedua itu dipengaruhi oleh fisiografis, dan yang ketiga itu dipengaruhi oleh tanah, dan kemudian yang keempat itu dipengaruhi oleh makhluk hidup. Nah, kita yang pertama akan membahas tentang pengaruh dari iklim. Jadi iklim ini merupakan faktor fisik yang sangat mempengaruhi persebaran flora. Apa saja sih yang termasuk di dalam iklim ini? Yang termasuk dalam iklim itu ada curah hujan, suhu udara, kelembapan, angin, dan cahaya matahari. Nah, untuk hujan itu merupakan salah satu komponen penting dalam kehidupan. Banyak sedikitnya curah hujan di suatu wilayah akan membentuk karakter yang khas pada formasi atau bentuk vegetasi, dan dari vegetasi tersebut akan mempengaruhi hewan yang ada di wilayah tertentu. Kemudian ada suhu udara. Suhu udara ini merupakan faktor yang mempengaruhi kehidupan vegetasi dan hewan. Karena jenis hewan dan tumbuhan tertentu memiliki persyaratan suhu lingkungan yang ideal untuk kehidupan. Contohnya saja, suhu udara yang berada di iklim tropis dan iklim subtropis itu sangat berbeda. Dan kita bisa lihat perbedaan dari vegetasi yang ada di iklim tropis dan subtropis.
Kemudian itu ada kelembapan. Nah, kalau kelembapan ini adalah sangat terkait dengan tumbuhan yang berpengaruh pada transpirasi tumbuhan. Kemudian ada angin. Angin berpengaruh pada tanah, misalnya mengeringkan atau melembabkan kadar tanah. Kemudian ada cahaya matahari. Cahaya matahari ini sangat penting. Ini berguna untuk tumbuhan melakukan fotosintesis. Kemudian yang kedua ada faktor fisiografis. Faktor fisiografis itu merupakan bentuk permukaan bumi yang beragam seperti pegunungan. Itu dapat menghambat penyebaran tumbuhan selain ketinggian dan juga kebirangan lereng. Lereng yang membelakangi sinar matahari pertumbuhannya akan terhambat dibanding dengan kondisi sebaliknya. Jadi, kondisi fisik suatu wilayah sangat mempengaruhi pertumbuhan dari jenis tumbuhan yang ada di suatu wilayah. Kemudian ada faktor tanah. Jenis tanah yang berbeda akan mempengaruhi jenis tumbuhan yang hidup di permukaan lahan. Kita bisa lihat bagaimana sih perbedaan jenis tumbuhan yang ada di jenis tanah yang ada di pegunungan itu merupakan tanah vulkanik. Kita bisa lihat perbedaannya itu ada di Jawa dan di Papua. Nah, kalau di Jawa itu kan banyak pegunungan. Itu jenis tanahnya ada jenis tanah vulkanik. Yang mana jenis vulkanik ini sangat bagus dilakukan untuk melakukan pertanian karena tanahnya sangat subur. Sedangkan jenis kars itu yang terdapat di Papua itu tidak bisa ditanam dengan tumbuhan sehingga kars jenis tanah kars nggak bisa melakukan aktivitas pertanian. Kemudian ada yang terakhir ada faktor makhluk hidup. Tumbuhan yang memiliki adaptasi kuat akan menghambat yang lemah sehingga mendominasi pada wilayah tertentu. Contohnya cacing tanah dan manusia. Nah, oke, sekarang kita akan mengetahui apa saja faktor persebaran fauna. Jadi faktor persebaran fauna itu terbagi atas dua, ada faktor biotik dan ada faktor abiotik. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang faktor abiotik. Faktor abiotik merupakan faktor fisik atau benda mati yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan flora dan fauna. Faktor abiotik itu contohnya adalah iklim. Jadi di dalam iklim tersebut terdapat cuaca, suhu, kondisi tanah, kelembapan, dan relief. Baiklah. Kemudian setelah itu ada faktor biotik. Faktor biotik merupakan faktor makhluk hidup dalam hal ini yang paling dominan adalah manusia. Kenapa? Karena manusia dapat merekayasa dan mengembangbiakkan hewan di tempat yang lain. Selain itu, tekanan populasi semakin banyak populasi menyebabkan persediaan bahan makanan berkurang sehingga tidak cukup untuk melakukan keturunan sehingga mengakibatkan suatu hewan itu bisa menjadi langka karena keterbatasan makanan tadi. Kemudian itulah materi kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah dijelaskan bisa dimengerti oleh Anda semuanya. Baiklah, untuk untuk selanjutnya tunggu video-video selanjutnya dari Trek Kreatif, karena channel Trek Kreatif akan memberikan video edukatif terkait ilmu pengetahuan geografi. Oke, see you next time. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.